Hari ini kita berada pada era industri 4.0, bukan industri 5.0. Apa bedanya revolusi industri 4.0 dengan society 5.0? Angka 4 dan angka 5 ini seringkali membuat kita bingung. Banyak yang mengira bahwa kita pernah mencapai industri 4.0 dan sekarang sudah tiba di industri 5.0. Pemahaman tersebut kurang tepat. Bagaimana yang lebih benar? Mari kita mulai dengan perkembangan industri ini. Ada perkembangan industri yang benar yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia, yang mereka beri istilah industri 1.0, 2.0, 3.0, serta 4.0. 1.0 ditandai dengan atau berasosiasi dengan mulai ditemukan mesin uap. Sehingga dengan adanya mesin uap tersebut itu digunakan secara massal di mana-mana untuk berbagai hal, untuk mesin-mesin di pabrik, kereta api dan sebagainya. Ya, sehingga dikatakan ini sebagai industri 1.0. Karena betul-betul mengubah industri yang kedua kurang lebih 100 tahun kemudian, 1800 sekian, itu ditandai dengan ditemukannya listrik yang dapat didistribusikan sampai ke tempat yang luas, ya ke rumah-rumah, ke tempat-tempat bekerja dan sebagainya. Ini melahirkan revolusi baru lagi. Hal-hal yang tadinya tidak dapat dilakukan menjadi terbuka untuk dilakukan. Dengan adanya listrik di mana-mana, termasuk mesin yang tadinya hanya mesin uap, sekarang sebagian berubah menjadi mesin listrik. Sekitar tahun 1900 sekian, mulailah ditemukan komputer. Awalnya hanya digunakan untuk penelitian. Lalu di lingkungan terbatas di pemerintahan, khususnya di pemerintahan Amerika. Lalu perlahan-lahan itu menjadi barang komoditas bisnis yang bisa dibeli oleh siapapun dan menyebar ke seluruh dunia. Bahkan versi kapasitas kecil dapat dimiliki oleh setiap personal sehingga memunculkan istilah PC. Personal komputer dipakai di mana-mana, memulai era industri 3.0. Ditambah dengan ditemukannya internet dengan komputer, bergabung melahirkan sesuatu yang luar biasa. Tidak lama setelah itu, internet mengantarkan pada era industri berikutnya yang disebut cyber physical system. Ada teknologi kunci dalam era ini. Yang dikatakan paling strategis adalah AI. Kecerdasan buatan. Hal-hal yang tadinya hanya dapat dilakukan manusia, dengan AI dapat dilakukan oleh sistem berbasis AI.
Selain itu, robotik, big data analitik, IoT atau Internet of Things, virtual reality, dan sebagainya. Akhirnya melahirkan era industri baru yang kita alami hari ini. Jadi kalau kita berbicara industri, kita berada di era industri 4.0, bukan 5.0 ya. Lalu apa yang 5 ya? Kita coba lihat berikutnya. Ini ada 2 garis perjalanan waktu yang berbeda, kiri dan kanan. Yang kiri adalah perjalanan society atau masyarakat. Yang kanan adalah perjalanan industri atau revolusi industri ya. Revolusi industri seperti yang tadi sudah disampaikan. Mulai dengan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, serta hari ini kita berada di 4.0. Sementara kalau kita berbicara society atau masyarakat, konon manusia mulai dengan masyarakat berburu atau hunting society. Masyarakat di mana berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat, biasanya tinggal dalam gua, kemudian mencari buruan. Setelah habis buruannya atau tanamannya, pindah ke tempat baru. Demikian seterusnya. Perlahan-lahan memulai memahami cara bercocok tanam. Mulai era masyarakat agraris. Manusia mulai menetap di tempat-tempat tertentu. Ya, hidup dari pertanian terutama ya itu era agraris ya. Setelah itu mulailah era industri. Mengasosiasi atau dipengaruhi dengan mulainya industri 1.0 berdampak pada industrial society. Terbentuknya society atau masyarakat industri yang awalnya dipengaruhi oleh industri 1.0. Apa cirinya? Yang tadinya masyarakat berpergian, naik kuda, kereta kuda kemana-mana, sekarang naik kereta api kemana-mana. Lalu proses di industri yang tadinya manual oleh manusia dilakukan, sekarang memulailah secara mekanik dilakukan dengan bantuan mesin-mesin uap. Waktu itu ya, lalu kemudian kira-kira 100 tahun kemudian ditemukannya listrik yang memungkinkan didistribusikan kemana-mana ya. Ini mengubah, masih dikategorikan industrial society, tapi berubah cara hidup manusia yang tadinya hanya di siang hari menjadi siang malam atau tanpa batas karena adanya listrik ya. Adanya penerangan terus-menerus yang memungkinkan manusia bisa melakukan aktivitas di malam hari sekalipun. Lalu era komputerisasi, era industri ketiga ditandai dengan komputer dan otomasi. Ya, ini mendorong perubahan lagi menjadi masyarakat informasi society. Ada isu yang pernah kita dengar ya di era ini, yaitu digital defisit. Kesenjangan digital
ini mempresentasikan adanya kesenjangan kelompok masyarakat yang sulit menggunakan teknologi, mengakses teknologi dibandingkan dengan masyarakat yang sudah lebih cepat mengadopsi teknologi digital. Ya. Tapi perlahan-lahan digital divide ini hilang. Istilah itu hilang mengapa? Karena akses seluler tersedia sampai ke tempat-tempat terpencil. Smartphone tersedia di mana-mana ya. Akhirnya hari ini kita sampai ke industri 4.0. Industri 4.0 yang membawa dampak pada perubahan dari information society menuju super smart society. Nah, super smart society inilah yang dengan kata lain disebut sebagai society 5.0. Cara pandang mengelompokkan masyarakat ini diusulkan oleh pemerintah Jepang. Jadi Jepang melihat perubahan yang terjadi, terutama di Jepang itu adalah seperti ini. Tapi ini relevan untuk dipandang. Cara pandangnya diterapkan di kondisi global. Jadi kesimpulannya, kita hari ini berada pada era industri 4.0 yang berdampak pada perubahan masyarakat menuju masyarakat 5.0 dikaitkan dengan pandemi yang sekarang sedang terjadi. Perubahan masyarakat menuju 5.0 tadinya diprediksi akan berjalan masih lama, tapi dengan pandemi ini salah satu hal yang tidak terduga kita dorong mempercepat diri sampai ke era 5.0 lebih awal. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih.